Tergugat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Yunia Fatima dengan NIM 2102011110156. Di sini saya izin menyampaikan terkait dengan review skripsi yang disusun oleh Barik Habibi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Darussalam Banda Aceh yang berjudul Penyelesaian Perkara Hadanah Studi terhadap pertimbangan hakim pada kasus nomor 0138-PDT-G-2015-MS-Bina dan nomor 13-PDT-G-2016-MS Aceh. Jadi, skripsi ini membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadanah ini. Sebagai pengetahuan awal bahwa perkara ini merupakan perkara gugat cerai di mana istri merupakan pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat atau termohon. Begitu. Tergugat dalam positanya menjelaskan bahwa tergugat ini merupakan pribadi yang sangat egois dan temperamental, sehingga sifat-sifat inilah yang menjadikan penggugat dan tergugat sering cekcok atau sering bertengkar. Kemudian ditambah dengan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat, artinya menikah secara diam-diam begitu ya. Kemudian maka dalam hal ini penggugat memohon kepada majelis hakim agar dikabulkan gugatannya berupa dijatuhkan talak 1 bain sughroh kepada tergugat serta menetapkan seorang anak yang bernama Azizah berumur 7 tahun dalam asuhan penggugat. Nah, setelah kita mendengarkan atau setelah kita menyimak alasan kenapa penggugat mengajukan ini ke pengadilan, saya rasa dapat diambil kesimpulan awal bahwa hakim dalam hal ini pasti mengabulkan permohonan dari pihak penggugat secara keseluruhan, begitu. Namun menariknya dalam hal ini majelis hakim justru memutus perkara ini bukan berdasarkan petitum atau bukan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh penggugat. Fakta bahwa ibu sebagai pelaku ini memohon hak asuh untuk anak yang terakhir atau anak yang belum mumayyiz. Tadi dijelaskan bahwa anak tersebut berusia 7 tahun, yang mana 7 tahun itu yang mana 7 tahun itu merupakan kategori belum mumayyiz gitu. Dalam hal ini majelis hakim menetapkan bahwa semua anak dari pihak penggugat dan tergugat itu diberikan hak asuhnya kepada pihak penggugat, yaitu ibu. Nah, semua anak di sini berjumlah 5 orang. Anak pertama itu berusia 21 tahun, anak kedua itu berusia 20 tahun, anak ketiga berusia 18 tahun, dan anak keempat itu berusia 17 tahun. Begitu. Yang mana usia di atas 12 tahun itu merupakan sudah masuk dalam kategori mumayyiz begitu. Nah, berdasarkan pasal 105 huruf B dalam KHI, anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaan atau hak asuh. Maka dengan ini hakim menghadirkan anak-anak penggugat dan tergugat yang sudah mumayyiz untuk hadir dan diperdengarkan keterangan mereka tentang hak asuh atau hak adona.
Nah, dalam perkara ini anak-anak ini menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, mereka memilih untuk diasuh oleh ibunya karena ayahnya ini udah menikah sebelumnya begitu. Nah, dalam kasus ini bahwa majelis hakim lebih mempertimbangkan putusan perkara tersebut berdasarkan prinsip ex aequo ex bono, di mana hakim mempertimbangkan hak penggugat sebagai ibu yang lebih dekat secara psikologis kepada anaknya, ditambah juga di dalam persidangan tergugat sebagai suami terbukti menunjukkan gelagat atau menunjukkan indikasi bahwa tidak merasa kehilangan hak asuhnya sebagai ayah, dan yang artinya bahwa secara halus mengatakan bahwa tergugat tidak ada keinginan mengasuh anak-anaknya, baik yang belum mumayyiz atau yang sudah mumayyiz begitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya atau terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.